komponen dasar, inputnya ya, awal dari prosesnya, tinggal nanti di aktivitas atau prosesnya mengubah input menjadi output. Contohnya seperti ini kan alat-alat sepeda kalau ini ban ini kan belum bisa kita pakai, nilainya nggak ada. Paling kalau saya nilai, ban seperti ini nggak ada gunanya, ya kalau buat saya. Tetapi orang melihat ban ditambah 2 dikasih gear, dikasih, tempat duduk, pegangan, kayuhan, pedal, itu bisa dibangun sebuah, beberapa workstation. Mungkin dicontoh di sini adalah 7 workstation. Ya, tahapan pengerjaan ini dulu disambung, apa dulu di satu, workstation kedua menyambung misalnya joknya, ya, ketiga, apa namanya, pedalnya, 4, eee eee, misal apa namanya, bannya, ya, ban ban depan, ban belakang, ya, sampai dan seterusnya, sampai menjadi, sepeda. Kalau sudah menjadi sepeda ini berarti bisa saya, beli, saya pakai, saya pikir kalau saya mau olahraga, kalau saya nggak bisa merangkai produk seperti ini. Langsung saya pergi cari yang bentuknya sepeda seperti ini. Bentuk sepeda itu saya beli 750.000, jangan-jangan materialnya hanya tadinya nilainya 250.000. Karena butuh waktu proses, butuh tenaga, butuh, alat-alat untuk merangkai, ya, butuh keahlian untuk merangkai, value-nya nambah jadi 750.000. Ya, kalau ini 250.000 jadi 750, berarti proses ini menambah nilai menjadi penambahan 500.000. Ya itu ya, itu yang dimaksud IPO ya, ini inputnya, prosesnya, outputnya, bisa contoh seperti itu. Ini bentuk salah satu manufaktur, ya. Ini kan udah pernah saya jelaskan ya, manajemen, support, core utama ya. Core itu yang sesuatu banget, support pendukungnya. Oke, saya nggak menjelaskan lebih lanjut. Manajemen, untuk manajemen itu intinya adalah dia mengelola sesuatu yang oriented goal, ya, berorientasi pada tujuan, ya, pencapaian target, efisien tidak, efektif tidak, ya, untuk mengelola atau memonitor, menganalisis aktivitas bisnis, itu manajemen. Ya, tidak memberikan nilai tambah secara langsung buat konsumen akhir. Ya. Dia di goal oriented mendesain dia pencapaian target seperti apa, ya. Apa yang tangible, apa yang intangible. Intangible itu brand trust dan lain-lain, itu intangible. Ya, intangible. Ya. Kalau tangible itu yang apa namanya, yang berwujud. Nah, seperti itu manajemen. Nah, bagaimana memahami proses bisnis manufaktur di dalam laporan keuangan dengan SPT tahunan PPh Badan? Nah, ini kita lihat, Nak, di sini di proses inventory ini kalau kalian menyerahkan tugas atau UTS hurufnya kecil, saya besarkan bisa kebaca, aman. Tapi kalau nggak bisa kebaca pecah, sebaiknya kalian tulis yang lebih besar lagi kasih ke saya ya. Nah, ini contoh ya, ini tadi saya kekecilan. Inventory. Ya, di dalam perusahaan manufaktur ada laporan keuangan parent konto atau balance sheet ya. Di inventory di sini kelihatan nah, ada persediaan barang, persediaan bahan baku, persediaan barang WIP, ya, persediaan barang jadi. Total inventory berapa sih? 4.080.000. Dari mana? Ini ada berbagai macam persediaan, 3 jenis tadi. Jadi 4.800.000. Ini saya nggak memperpanjang di sini karena bukan nanti di akuntansi ya, tapi supaya kalian memahami di mana sih ininya. Di sini ada perhitungan harga pokok produksi. Ya, harga kan pada saat kalian mau melihat potensi pajak itu setelah lihat prosesnya itu kalian unsur perpajakannya di mana lihat terus angkanya variabel rupiahnya yang dilihat. Ya, di bahan baku langsung misalkan ada persediaan bahan baku awal 26.000 ditambah pembelian bahan baku 10.000 dikurangi persediaan akhir bahan baku. Berarti bahan baku masuk ke dalam barang yang diproses itu 14.000. Yang tadi saya bilang ini jangan-jangan partnya si sepeda 250 ya. Ada tenaga kerja langsung, ada overhead pabrik ya, total cost-nya overhead manufaktur 60.000. Ya, ditambah persediaan awal barang dan dalam proses
Ya, dikurangi persediaan akhir barang dalam proses. Total harga pokok manufaktur ya kan 18.000 tambah dikurang ini kan jadi berapa tuh ya? Ini kan tadinya berapa 14.000 ya. Terus turun. Nah, kemudian ditambah persediaan barang jadi dikurangi persediaan. Dari variabel harga pokok produksi itu total harga pokok produksinya 58.600. Jadi hitung aja 26 10 3 36 kurang 22 14 ya 14 27 19 jadi 60 ya kan 60 tambah ini 78 setengah dikurang 50 600 jadi 57 900 tambah 13 dikurang 12 jadi 58 600 sehingga kalian bisa melihat bahwa harga pokok produksinya 58 600 dalam jutaan rupiah tinggal dikali jutaannya. Ya, jadi nanti yang kalian itu bukan rupiah sejuta 2 juta, nah bisa miliaran atau T. Ya, itu sebuah proses bisnis karena pabrikasi besar ya. Nah, ini contoh dari catatan atas laporan keuangan. Penjualan bersih lanjutannya berapa catatan laporan perusahaan manufaktur. 10% dari nilai penjualan bersih perusahaan ini jadi bahan bacaan kalian nanti di saat kalian sudah menganalisa proses bisnis, sudah dapat proses bisnisnya, pada saat you akan mengenakan aspek perpajakan ini kan harus dibaca, Nak. Penjualan 10% dari nilai jual bersih perusahaan. Ya, sebesar ini. Untuk periode terakhir dan segini untuk periode yang berakhir 30 Juni atau 66,75% dan 53,62% dari nilai penjualan bersih masing-masing untuk periode yang berakhir 30 Juni dan 2011 dan 2010 ini catatannya ada. Beban pokok penjualannya nanti di sini ada rangkaiannya. Entah pemakaian bahan baku dan sebagainya. Ya. Bahan baku. Ini yuk nanti kalian baca pelan-pelan aja yang kalau yang ini ya. Ya sorry. Ini angkanya dianalisa nanti. Kira-kira yang ujung-ujungnya yang dilaporkan WP benar nggak? Terus yang dibayarkan ke pajak benar nggak? Nah ini nanti masuknya di dalam SPT ya, SPT tahunannya jenis usahanya. Jenis usaha penting Nak. Misalkan kalian ngelihat nanti ini kan PPH-nya ya, SPT tahunan PPH. Pada saat kalian lihat SPT PPN-nya, SPT PPN-nya dilihat Nak, SPT PPN. Oh, SPT PPN-nya ini kok ada pembelian solar sampai 10.000 liter. Mungkin nggak orang nyetok sampai 10.000 liter. Misal ya, atau 100.000 liter. Ada PPN atas pembelian solar. Lihat jenis usahanya, oh pabrik semen. Logis, berarti mungkin bukan untuk alat transportasi yang bersangkutan. Sudah dapat dipastikan bahwa itu adalah proses bisnis, bagian dari proses bisnisnya dia. Oh, itu material di inputnya itu solar. Jangan-jangan setiap 1 liter solar bisa menghasilkan mendukung penghasilan produksi semen 1 kilogram. Ya, setiap berapa liter dibutuhkan untuk produksi 1 kilogram semen. Kan itu dihitung nanti, terus harga pokok penjualannya berapa? Per liternya jatuhnya berapa? Kira-kira labanya berapa? Bukan kira-kira, you hitung dengan pasti labanya berapa. Pajak yang dibayarkan sudah benar atau tidak. Kan itu tujuannya ya. Nah, ini elemen yang di SPT-nya, Nak. Yang tadi kita bicara harga pokok penjualan di laporan keuangan, di HPP-nya ini harus sama dengan yang dia laporkan. Ya, ini 58.600 HPP-nya. Harus dipindah angka 58.600 itu di sini, Nak. Di sorry. Ya, di sini. Ya. Harga pokok penjualan. Ini untuk penghasilan neto komersial dalam negeri. Kan makanya Ibu tadi bilang, lihat dulu Nak, dia itu dalam negeri atau impor? Ya, komersial luar negeri seperti apa? Pindahkan di sini. Atau kalau kalian bukan pengusahanya, kalau kalian bertindak sebagai fiskus atau pegawai pajak, cek antara laporan keuangan yang bersangkutan HPP-nya berapa dengan yang ada di SPT. Sudah sesuai atau tidak? Ya. Kemudian ini biaya-biaya, ya, yang tadi rincian di pokok penjualan.
Ya, ada bahan baku, persediaan bahan baku dan sebagainya. Ini adanya di sini, di lampiran khususnya 177122, lampiran 2, ya. Perincian harga pokok penjualan, biaya usaha lainnya, biaya dari luar negeri usaha secara komersial. Nah, yang seperti ini, Nak, harus dituangkan. Ya, kalau 1771. Jadi kan di sini ada macam-macam tuh nanti biaya transportasi. Kalau you lihat biaya transportasi tinggi, curiga nggak? Karena biaya nanti mengurangi penghasilan. Kalau neto penghasilannya kecil, pajaknya kan kecil. Jangan-jangan dia main di biaya transportasi. Makanya saya bilang, nah kalau proses bisnis nggak bisa duduk manis di kantor. Setelah you baca data, you pergi ke lapangan. Bener nggak nih sih biaya transportasi sampai hampir habis 90% dari biaya yang ada, misalkan seperti itu. Saya pernah mengalami ini, teman saya, dia survei ke lapangan. Ternyata transportasinya harus menggunakan helikopter pegawainya. Nggak ada alternatif lain. Mahal. Ya sudah, memang kita nggak perlu koreksi, biaya transportasinya memang mahal. Tadi kalau saya lihat biaya transportasi tinggi banget, ini apa nih gitu kan? Jangan-jangan, misalkan biaya sewa, kok biaya sewa mahal? Jangan-jangan sewanya di tempat-tempat premium. Jangan-jangan proses bisnisnya untuk kalangan atas, misalkan jual Lamborghini. Lamborghini kan nggak mungkin jual di pinggir jalan, Nak. Ya, pasti di tempat yang mewah sehingga biaya sewanya tinggi. Nah, yang seperti ini harus dianalisa kalau ada angka tinggi-tinggi di biaya, kira-kira make sense atau tidak. Kira-kira aja sih, kalau pertama lihat baca data tuh caranya gitu, ini masuk akal nggak sih ini angka tinggi banget sih biaya transportasi, yuk pergi ke lapangan. Oh iya benar, ternyata transportasi pakai helikopter. Ada Nak, saya pernah punya WP kayak gitu. Pergi ke lapangan, ternyata memang transportasinya pakai helikopter. Nggak ada alternatif lain. Ya sudah Nak, kita nggak dapat di PPH-nya, kita bisa dapat di mana? Pesawat helikopter itu bisa beli atau sewa perusahaan itu. Kalau beli kan kita dapat dari PPN-nya. Kalau sewa kita dapat 2-3. Gitu cara menganalisanya ya kalau ngelihat SPT. Kemudian ini juga elemen lainnya ya, elemen lain dari ini nggak kelihatan sih kalian sih. Ini kalau picture memang kayak gini nih kalau di PowerPoint ya. Lihat di atas ini nih. Nah ya, ujung kiri nih ada 8B1, perusahaan industri manufaktur. Berarti kalau you proses bisnisnya adalah manufaktur yang tadi, tuangnya di sini. Ya, di lampiran khusus SPT tahunan pajak penghasilan WP badan, ya. Elemen-elemen dari laporan keuangan perusahaan manufaktur taruhnya di sini. Di SPT khusus, ya. Karena sebenarnya sih permasalahan dulu laporan keuangan harusnya kan berbeda ya dengan SPT ya dulu ya. Tetapi karena vendor sistem di DJP itu laporan keuangan tidak menganggap sebagai SPT, makanya dia nggak mau bikin SPT-nya. Akhirnya di laporan keuangan elemennya dimasukkan ke dalam SPT. Sehingga terintegrasi antara SPT dan laporan keuangan. Nah, yang seperti ini, you harus analisa satu-satu. Apakah yang dia laporkan benar nggak sama laporan keuangan yang ada di manajemennya mereka? Ya, ini hati-hati nih di lapangan 2 kemungkinan terjadi WP mengisi salah karena WP tidak tahu. Yang kedua sengaja. Beberapa WP nakal itu membuat laporan keuangan untuk yang pemegang saham beda, untuk buat manajemen beda, untuk dipajak beda. Nah ini yang konyol. Ya, nanti bisa membedakan ini benar atau tidak dari mana? Tadi you masukkan data feeding, misalkan suppliernya bilang dia supply 1000 liter. Misalkan 1000 gram gipsum, 1000 kilogram gipsum supply. Dia pabrik manufaktur semen 1000. Kalau 1000 berarti hasilnya nanti semen 960 kilo harusnya seperti itu. Ya 0,96 gipsum itu untuk 1 kilo semen.
Harus punya formulanya. Semen dibikin dari apa? Dari gipsum. Gipsumnya berapa? Oh, kalau semen 1 kilogram butuh gipsumnya 0,96 kilogram, misalkan seperti itu. Ya, 2 digit angka itu sangat berpengaruh karena proses bisnis WP nggak bikin 1 kilo, 2 kilo, dia ton-tonan. Ya, 1 ton 1.000, berarti kalau dia produksinya sampai 1.000 ton, sejuta, 0,96 kali sejuta sudah berapa? 960 juta. 1 kilogram gipsum harga berapa? Misal 1.000, udah berapa tadi? 9,6 miliar. Menghasilkan 10 ton semen, misalkan seperti itu. Tinggal dikali aja harga semen sekilo berapa. Kira-kira untungnya berapa? Kan itu caranya ya. Kalau dia lapornya salah, di suppliernya bilang 10.000, dia mengakunya dipajak 1.000, tinggal dilihat aja dia jual semennya ada berapa sih? Make sense nggak 1.000 dia tiba-tiba menjual semennya sampai 1.000 ton. Dilihat dari formula cara membuat semen, input, proses, output. Nah, itu makanya pentingnya input, proses, output di situ, Nak. Bahannya berapa sih untuk memproses 1 kilogram semen? Harganya berapa? Berarti dia untung 1 kilogram semen berapa? Misalkan, ya, saya nggak tahu ya. 1 kilogram semen misalkan untungnya 100.000. 1 kilogram semen untungnya 10.000. Tinggal dihitung aja dia produksinya berapa 1 ton. Oh, dia menjualnya 1.000 ton. Kenapa dia ngakunya pajaknya cuma pembayaran untuk 10 ton? Kan nggak mungkin bikin semen lama-lama jadi batu, Nak. Ya, kalau mengeras itu nggak laku di pasaran. Sama dengan bikin kue kalau semen, kalau nggak langsung dikonsumsi bisa dianya rugi. Ya, jadi manajemen inventory kan dia akan pelajari juga storage yang dibutuhkan. Storage-nya untuk berapa ton sih? Storage-nya cuma 10 ton, tetapi dia storage-nya bisa 1.000 ton, tapi dia ngakunya menjual cuma 10 ton. Oke lah 10 ton menjual. Di storage ada 1.000 dikurang 10, 990 ton. Mau dia semennya jadi batu sebanyak 990 ton. Itu cara menganalisa dari input, proses, output, bisa bentuknya grafik pakai DFD, bisa pakai flowchart. Sehingga you bisa menganalisa cepat begitu membaca SPT. Nih, SPT, lihat jenis usahanya apa. Bahan baku yang harus disediakan apa, volumenya berapa, harganya berapa. Ya, dibacanya di mana? Di sini. Ya, di lampiran-lampiran SPT yang tadi. Ya, biaya-biaya berapa muncul, ya jenis usahanya apa, biaya-biaya HPP-nya berapa, biaya-biayanya berapa. Ya, untuk di manufaktur elemen laporan keuangannya make sense nggak untuk produksinya dia yang 10.000 ton? Make sense nggak dengan pajak yang cuma mungkin dia bayarkan 100.000 rupiah? Ya, seperti itu cara menganalisanya. Kenapa kalian diajar untuk membuat IPO? IPO sederhana sekali, Nak. IPO sederhana, flowchart sederhana, DFT sederhana. Tapi itu bahan mentah. Nanti bagaimana kalian menganalisa laporan keuangan? Seperti itu. Ini sebenarnya saya baca udah mengajarkan kalian analisa laporan keuangan kalau sampai sini. Ya, diadu nih angka-angka di sini. Logis nggak? Make sense nggak? Kalau kalian nggak punya IPO-nya, proses bisnisnya dia seperti apa, babak belur, Nak. Ih, baca gini nggak ngerti. Ini data mau diapain ya? Ada HPP, ada biaya, ada beberapa elemen di laporan keuangan untuk apa? Nah, kalau kalian tidak bisa membaca proses bisnis, you tidak akan bisa menganalisa ini. Ya, yang diajarkan dasar-dasar di proses bisnis itu dasar-dasar untuk bahan kalian menganalisa. Ya, HPP segini. Ini apa sih nih? HPP biaya. Iya jenis usahanya ini. Begitu you lihat jenis usahanya pabrik semen, you langsung baca IPO-nya pabrik semen. Formulanya apa aja? Misalkan solar ditambah gipsum. Solarnya berapa liter, gipsumnya berapa liter. Ya, seperti itu. Oke, itulah proses bisnis manufaktur. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Kalau lagi materi kuliah yang ditanyakan materi kuliah ya, jangan curhatan ya. Kalau curhatan di masalah pertemuan pembimbingan akademis. Sampai sini ada yang mau ditanya nggak? Nggak ada? Saya nanti masuk ke proses bisnis selanjutnya. Kalau memang nggak ada, yang besok kan Saya mau tanya, Bu. boleh perdagangan. Silakan.
Tanya dulu ini. Dari sisi perpajakan ya, Bu. Ya. Kalau perusahaan punya bisnis bergerak di bidang baru, Bu, dan dia megang rahasia bisnis itu, bagaimana sih orang pajak itu tahu bagaimana IPO-nya? IPO-nya? Itu Oh, aja sih. kalau struktur organisasi kan ada IPO itu gini Nak, pada saat boleh Nak kita nanya data ke WP boleh. Ada PMK-nya. WP itu kalau dia tidak menjelaskan dengan benar sesuai keadaan sesungguhnya usahanya dia itu bisa kena pidana. Jadi pada proses pemeriksaan ada kewajiban WP memberi data dan informasi terkait usahanya. Jadi kalau orang baru nggak pede, pasti pede aja. Semua pegawai pajak pasti baru menghadapi sebuah proses bisnis WP karena mereka selalu mutasi. Kadang-kadang fokus nanti di pabrik semen. Belum tahu nih masih baru, datang newbie, lulus SMA, lulus STAN. Aduh WP ini apa ya? Dipelajarin, oh pabrik semen. You datang ke WP, you minta penjelasan WP boleh nggak? Sepanjang punya surat tugas. Ya, sepanjang punya surat tugas. WP menjelaskan, IPO saya ini. Sebelumnya you browsing dulu aja kan kira-kira pabrik semen seperti apa. Kalau di di pajak tuh banyak modul-modul proses bisnis. Nanti kalau mau juga saya soalnya banyak sekali PDF-nya saya, PDF untuk proses bisnis. Kalau ditaruh di email penuh nanti emailmu. Makanya saya kasih tugas aja supaya cari dulu. Nah, itu untuk IPO. Tugas yang saya berikan ini adalah tugas seorang pemeriksa atau penilai atau AR atau penelaah keberatan. Tugas mencari IPO tugas mencari IPO perusahaan. Nanti ini kalau jadi pegawai pajak saya nggak mau melalui browsing internet. Kalau selama ini kan kalau mahasiswa cari browsing internet boleh, pergi ke lapangan juga boleh. Pergi ke lapangan tidak wajib, tetapi pada saat saya tugaskan kalian ke mempelajari proses bisnis WP, you harus pergi ke lapangan, pakai surat tugas, tanya, Bapak usahanya apa? Pabrik tempe prosesnya apa? Boleh Nak, you bertanya ke situ dan mereka wajib menjawabnya. Prosesnya saya kedelai saya cuci bersih, campur lagi. Jadi tempe. Cuma pabrik tempe malah saya. Jangan Nak, jangan merendahkan, jangan melihat casing WP. Ya, tempe, cuma pabrik tempe, you bayangin orang Indonesia banyak suka tempe, berapa volume tempe yang terjual, berapa pabrik yang harus memproduksi tempe, satuan untuk jualan tempe berapa itu tempe, apalagi kalau proses bisnisnya tambang emas, ya, IPO harus kuat proses bisnis WP harus kuat supaya nanti kalian bisa menganalisa semestinya potensi pajak berapa yang tadi saya jelaskan, ya. Larinya ke sana, larinya nanti di proses manufaktur, prosesnya seperti ini. Kalau ada proses bisnis yang yang nggak jelas, apa harus tahu dulu. Kalau nggak jelas caranya yuk pergi diam-diam ke sana ke WP, ya dengan surat tugas tentunya, tapi menyamar. Menyamar bukan sebagai orang pajak dulu, yuk analisa dulu, cari datanya dulu. Kalau yang nggak jelas itu harus jelas. Jelasnya bagaimana kita analisa. Ya, maaf ya, misalkan penjualan kayak saya kan muslim, berjilbab, nggak tahu orang minum alkohol sebulan berapa sih konsumsi orang minum bir. Misalkan seperti itu. Mau nggak mau kan kita harus menganalisa. Kan buat saya nggak jelas nih kalau orang minum bir sebulan berapa sih? Kan nggak tahu buat saya. Nah, saya harus cari tahu, ya minum bir. Teknisnya banyak, Nak. You bisa bertanya kepada peminum, bisa juga bertanya you pergi ke bar-bar atau kafe-kafe untuk yang jual produksi itu, you dari pagi sampai sore hitung aja kira-kira orang pesen bir berapa orang sih. Kan harus jelas. Kalau you nggak menganalisa ke lapangan, nggak jelas semuanya, Nak. Nih kayak gini nih, Ibu ini manufaktur sepeda gimana sih Bu? Iya, Ibu juga nggak pernah bikin sepeda. Harga materialnya nggak tahu. Nggak jelas itu namanya. Kalau nggak jelas itu lapangan, ya beli. Kalau nggak browsing internet dulu. Harga ban berapa, harga ini berapa. Ya,
Kadang-kadang saya suka curi-curi data di vlog selebriti, kan suka dia jual, bilang, "Ini harga Tesla segini," kan kita udah punya satuannya. Pernah nggak beli Tesla? Enggak, tapi kok saya tahu sih Tesla harga 3 miliar. Oh, saya nonton vlognya si itu, misalkan siapa, siapa temannya Sule tuh, dia suka pamer-pamer mobil tuh, Andre Andre. Taulany, ya kan? Saya kalau senang baca vlog-vlog, lihat-lihat vlog-vlog itu, cari data, Nak, itu fungsi cari data. Atau di perizinan, tanah berapa sih harganya? Kan nggak bisa kita analisa properti kalau nggak tahu harga tanah, harga bangunan, ya seperti itu. Oke, ada lagi yang ditanyakan nggak? Jadi kalau buat newbie semua yang nggak jelas harus jelas caranya, analisa ke lapangan. Cari datanya, analisa ke lapangan jadi jelas. Ini saya kalau ditanya Ibu sekarang, Ibu jelaskan sepeda, berapa keuntungan 1 unit sepeda? Meneketehe, orang kita nggak tahu, saya nggak tahu. Ya sudah, kalau kayak gitu Ibu sebelum ngajar pergilah ke pasar rumput. Sepeda mini itu harga 750.000 yang sudah terangkai. Kalau second 500.000. Biasanya kalau second itu dari orang jual bekasan 100.000 berarti dia untung 400.000 untuk second. Kan gitu, kalau saya nggak pergi ke pasar rumput atau ke tukang sepeda, kan saya nggak tahu. Brompton berapa harga? Saya pernah iseng telepon, berapa Pak harga? 43 juta. Sepeda 43 juta ya? Gila, udah mati saya. Saya baru tahu tuh Brompton tuh harga 43 juta murah. Ternyata harganya bisa 50 juta. Belum PPN, belum PPNBM itu kalau masuk barang mewah. Brompton kan Yuki, harus diimpor. Ya, seperti itu, bukan sepeda mini yang saya bilang 750.000. Kalau Brompton itu nggak bisa dibilang 750.000. Bohong, nonsen. Dia kenain PPN-nya 10%, 750.000, 75.000. Ketipu kita. Ternyata 50 juta. 10%-nya harus bayar berapa? PPN-nya 5 juta. Berapa selisihnya? Itu karena knowledge kita kurang. Tax revenue-nya jadi rendah. Ya, jadi kalau you punya objek pajak, objek WP, you harus firm banget tahu WP itu satuannya berapa sih. Ya, jangan samakan sepeda mini sama Brompton. Ya. Sepeda jadul apa tuh yang lagi ngetren? Apa sih? Sepeda yang kayak bapak-bapak tua tuh loh, ontel. Saya pikir ontel murah, kan sepeda tua, jelek dalam hati saya. 250.000, ternyata harganya di atas jutaan juga. Ada yang jual 3 juta, 5 juta, mahal banget. Ya, gitu. Jadi harus tahu dunia persepedahan kalau objeknya di persepedaan. Bu, kita orang baru ya harus turun, Nak. Kalau pertanian, saya nggak tahu harga produksi padi. Harga padi di lapangan berapa nggak tahu ya, harus turun, Nak, tanya, Pak, saya mau beli padi sekilo berapa, kan dapat data. Ya, kadang-kadang kita nggak perlu berpakaian baju pajak, turun ke lapangan tanya sebagai konsumen. Ya. Kalau real estate pakai dasi, Nak, pergi ke lapangan baru ditanya dijawab. Ya, ini harganya segini, Pak. Kalau ke Lamborghini, ke Lamborghini, kalau di Indonesia baju-baju kumuh ke Lamborghini nggak dilayani. Pergilah beli pakai dasi, setelan jas, pura-pura ya. Itu berapa Lambo? Itu berapa? Ya, gaya-gaya orang kaya gitu loh. Dapat datanya baru kita olah. Ya, seperti itu. Ada lagi silakan. Kadang-kadang saya jadi kepo hal-hal yang bukan gue banget, bahkan maaf ya, ini cerita sesungguhnya saya tahun 2007 sekitar 2006 itu saya membaca berita dokter ahli dokter yang spesialis menggugurkan kandungan setahun itu dapat, Masya Allah, astagfirullahaladzim, itu sekitar 57 miliar tahun 2006. Saya sampai kaget. Gila, ini kok nggak ketangkep sih pajaknya? Harusnya kena loh PPH di pajak-pajak yang karena itu kan melanggar norma, tetapi kita kenakan di pajak-pajak yang belum dikenakan PPH. Ini enak aja dia 97 juta ya. 97 miliar malah. Bukan, sorry, 56 miliar setahun waktu itu. Saya sampai kaget, astagfirullahaladzim, ini tinggi banget. Karena dia proses bisnisnya begitu, saya sampai mempelajari sesuatu yang gila gitu ya.
Oh, harga 1 bulan segini, 3 bulan, kandungan segini, 6 bulan, sampai proses bisnisnya saya tanya. Kalau ke sana itu om-om sama anak muda kadang-kadang ditanya sama tukang beca, "Mau mau di ini enggak, mau diaborsi enggak?" Gitu, ada yang kayak gitu. Di salah satu jalan di Jakarta. Saya sampai datengin loh itu jalannya. Ya, memang benar ada. Coba saya pura-pura bawa ponakan saya yang masih gadis. Benar loh ditanya, "Ibu mau perlu dokter?" Katanya gitu. Ya. Itu kan, maaf ya, kalau buat saya perbuatan asusila, melanggar agama. Tetapi itu sebuah proses bisnis. Gimana kita bisa tahu kalau dokter, yang menggugurkan kandungan itu penghasilannya berapa, kalau kita nggak survei. Ya, jadi kadang-kadang ada hal-hal gila yang tapi jangan kalian, buat diri sendiri ya yang sifatnya asusila seperti itu. Tetapi output-nya itu kan, penerimaan penghasilannya dia itu berapa sih sebenarnya. Ya itu analisa, itu hal yang gila. Tapi maksudnya yang nggak hal gila yang formal-formal kalian nggak bisa sih. Pergilah misalkan ke pabrik tambang ya harus tahu ya proses penambangan seperti apa, ya. Makanya saya ini di stan aja kalian belajar semua jenis pajak. Nanti begitu di lapangan, pegawai pajak itu ada yang spesialis bendahara, jadi hafal tuh. Ya, pengenaan pegawai tidak langsung, tetap, tidak tetap. Ya, ada yang spesialis impor. Impor apa kenanya? PPN impor, bea masuk, ya kan? Ada PPh 22 impor, ya. Dikenakan semua. Spesifikasinya apa? 22 impor kadang-kadang dilihat di NPWP tidak atau begitu NPWP tidak, API atau tidak, konsumsi atau tidak, kenanya tarif yang mana. Seperti itu. Bea masuk minimal berapa? Dulu $300, sekarang udah $3 minimal kena bea masuk. 7,5%. Lah kalau tas itu spesifik, tas, sepatu, apalagi yang spesifik ya, kalau impor tuh, ya. Tas, sepatu, fashion, tekstil, itu pengenaan tarifnya beda, banyak, Nak, ya. Dan kalian harus hafal, kalau itu tuh, bagian ditempatkan di pabean ya harus hafal, Nak. Ini pengenaannya berapa, ya. Jangan sampai dosennya ngimpor barang, saya tahu kemarin saya ngimpor barang, saya dipanggil, mana ya? Saya dipanggil, dipanggil. Ini dipanggil saya, ya. Produknya saya tutup deh. Saya dipanggil sampai bea cukai, minta data dia. Enggak tahu gue dosennya. Salah pula dia pengenanya, tapi ya udahlah biarin lah, selisihnya cuma 100-200 ribu. Saya bayar aja karena saya nggak mau ribet. Ini anak nih masih salah juga lagi. Harganya berapa, kenanya berapa. Ya kalau, konsumennya itu dosenmu, ya paling udahlah kayak UTS aja, ya udahlah saya betulin aja gitu. Lah kalau konsumennya marah-marah, impor barang $1.000 ya kenakannya seolah-olah dia $100.000, tinggal dikali aja 10% sama 7,5%, 10% bea masuk, 7,5%, 10% PPN, 7,5% bea masuk, 10% PPh, lah kan gede jadinya. Dibayarnya ya 27,5% dikali 10.000 sama 27,5% dikali $100.000. Gede. Marah nggak orang? Marah. Ya, makanya you bisa harus membedakan spesifikasi barang. Jangan you impor Brompton disamakan sama sepeda mini. Atau terbalik, orang impornya sepeda mini, kelasnya ada tuh sepeda mini ya. Sekarang nggak boleh impor barang bekas. Sepeda bekas di Jepang tuh bagus-bagus, nggak boleh diimpor. Sepeda mini, you beli, you kasih harga pengenaan di sepeda Brompton, marah orang. Ya, seperti itu. Harus menguatkan kompetensi saat kita ditempatkan, fokusnya di mana? Tiba-tiba you mutasi, you udah ahli nih di bidang bendahara, dimutasi, proses bisnisnya hutan. Ya, you harus tahu perhutanan. Dimutasi lagi, baru lagi tambang migas. Berapa harga barang di mulut tambang? Kan harus tahu. Harus pelajari proses bisnis. Jadi semua selalu baru, nah. Jadi nggak usah insecure saat tugas nanti. Oh, saya anak baru, Pak, nggak tahu. Ya nggak tahu ya belajar, pelajari aja.
Yang nggak jelas harganya, you harus ke lapangan, Nak. Nggak bisa nggak. Kalau proses bisnis nggak bisa, dulu belajar sama Bu Heni, gipsum 0,96%. 0,96 itu untuk 1 kilogram semen. You terapkan, ternyata beda formulanya dia. Enggak, gipsum di saya hanya 0,5% untuk 1 liter. Nah, kan jadi beda. Kan bakso aja, Nak, beda baksonya, Nak. Sama-sama tukang bakso, ada yang dalamnya bakso dalamnya bakso, ada yang bakso dalamnya cabe. Ya, kata Bu Heni bikin bakso itu daging 1 kilo, tepung terigu sekilo, sagu sekilo. Enggak tahunya kalau bakso abal-abal tepung dagingnya 100 gram, tepungnya 1 kilo, sagunya 1 kilo. Who knows? Tidak tahu kalau kita tidak ke lapangan. Itu maksud saya. Oke. Ada lagi nggak? Silakan. Proses bisnis manufaktur. Sudah? Yang mau, ini 5-11, yang mau mempresentasikan tugas siapa lagi? Kemarin baru 1 kelas loh, beda loh kelas 5-10, keren-keren kelompoknya. Ya. Siapa yang mau mempresentasikan tugas? Kelompok 1, Bu. Silakan kelompok 1. Izin share screen ya, Bu. Ya, silakan. Ini saya udah stop screen belum sih? Sudah, Bu. Sudah ya? Silakan, Nak. Oke. Nggak usah memperkenalkan, langsung ke proses bisnisnya, Nak. Ke IPO-nya. Oke, Bu. Langsung dari IPO sama scope definition akan dijelaskan dari Febita. Silakan, Feb. Baik, teman-teman. Jadi di proses bisnis ASEAN Agri ini, dia kan perkebunan kelapa sawit. Kami mengambil 2 proses bisnis, yaitu perkebunan kelapa sawit dan pabrik crude palm oil. Untuk input perkebunan kelapa sawitnya adalah area, bibit kelapa sawit, air, pupuk, listrik dan diesel, SDM, dan equipment. Sedangkan untuk pabrik crude palm oil-nya ada tandan buah segar atau TBS, sumber daya manusia, equipment, listrik, dan diesel. Next. Next, Kevin. Oke. Jadi proses pertamanya adalah persiapan lahan. Lahan yang digunakan sebagai kebun kelapa sawit biasanya area hutan maupun area bekas hutan. Dan metode persiapan lahan ini ada 3, yaitu manual, mekanik, dan menggunakan bahan kimia. Kemudian dilanjutkan dengan proses penanaman, yaitu menanamkan bibit kelapa sawit kepada tanah yang sudah dilubangi. Lalu dilanjuti dengan proses perawatan. Proses perawatan ini terbagi menjadi 2, yaitu perawatan tanaman belum menghasilkan dan perawatan tanaman sudah menghasilkan. Untuk tanaman sudah menghasilkan, perawatannya lebih kompleks. Setelah itu, setelah perawatan dilanjutkan dengan proses panen. Panen adalah kegiatan pemetikan hasil perkebunan. Dalam hal ini adalah tandan buah segar. Nah, setelah tandan buah segar berhasil dipetik, tandan buah segar akan dimobilisasi ke pabrik untuk dilanjutkan ke proses bisnis berikutnya, yaitu pembuatan CPO. Tahap pertamanya adalah sterilisasi, di mana tandan buah segar akan direbus dalam suatu bejana yang disebut dengan sterilizer. Nah, dalam proses ini, tandan buah segar dipisahkan dengan buah sawitnya. Kemudian dilanjutkan dengan proses pengepresan yang terdiri atas proses pencacahan dan proses pengepresan. Nah, pada proses ini dihasilkan CPO kotor. Lalu dilanjutkan dengan proses penjernihan. Proses penjernihan ini terdiri dari beberapa proses seperti pengendapan, penyaringan, penyemprotan, sehingga menghasilkan limbah dan CPO bersih. Kemudian berikutnya kami tambahkan pengelolaan limbah. Pengelolaan limbah yang dilakukan oleh PT ASEAN Agri ini, dia dapat menghasilkan limbah, dia dapat mengubah limbah menjadi pupuk dan menjadi bahan bakar diesel. Next, bahan bakar biodiesel. Kemudian ada outputnya. Output dari perkebunan kelapa sawit adalah tandan buah segar. Sedangkan output dari pabrik CPO adalah CPO bersih dan limbah. Next.
Sekarang saya akan membacakan scope definition perkebunan kelapa sawit. Proses name-nya adalah perkebunan kelapa sawit, proses owner-nya adalah unit bisnis perkebunan kelapa sawit, description-nya adalah pemetikan tandan buah segar, dan scope cover-nya mulai dari persiapan lahan kebun hingga memotong tandan buah segar yang sudah matang dan kemudian dimobilisasi ke pabrik untuk diolah. Client needs-nya adalah output dari proses yang akan menjadi input untuk proses pengolahan TBS menjadi CPO. Kemudian key stakeholder and interest-nya adalah bahan baku yang layak untuk diolah, dan measurement of success-nya adalah tersedianya bahan baku untuk proses produksi. Akan dilanjutkan oleh teman saya, Mika. Oke. Sebelumnya, Kevin. Selanjutnya, scope definition untuk pabrik CPO. Proses name-nya yaitu pabrik crude palm oil atau CPO. Proses owner-nya yaitu unit bisnis pabrik CPO. Description-nya itu untuk mengolah tandan buah segar menjadi crude palm oil. Lalu scope covered-nya dimulai dari sterilisasi tandan buah segar, kemudian dilakukan pengepresan dan penjernihan untuk menghasilkan CPO. Lalu client needs yaitu output dari proses ini berupa crude palm oil yang akan diteruskan ke konsumen. Lalu key stakeholder dan interest-nya yaitu output berupa crude palm oil yang layak pakai, dan measurement of success-nya kesuksesan pengolahan tandan buah segar menjadi crude palm oil. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, kalau untuk DFT-nya ada 3 level, mulai dari level 0 dulu. Jadi di level 0 ini merepresentasikan sistem operasi utamanya. Jadi pusatnya itu ada di sini, di pusat operasi, dan memuat beberapa elemen. Ada manajer, gudang, pabrik, kebun, sama customer. Jadi di level 0 ini tentang alur bagaimana unsur elemen-elemen ini bergabung menjadi satu kesatuan. Jadi di sini pusatnya pusat operasi, titik tengah dari elemen untuk saling berhubungan. Jadi misalnya dari pembeli ke pusat operasi, jadi pusat operasi memberikan info barang kepada pembeli dan juga faktur pajak atau faktur penjualan. Lalu pembeli melakukan pembayaran kepada pusat operasi. Di level 0 ini, yang paling kontribusi besar itu di sistem adalah elemen dari kebun, pabrik, dan juga gudang. Lalu di level 1, level 1 ini merupakan semua proses yang ada di level 0 dan jabaran dari level 0 sendiri. Di level 1 ini ada 3 bagian utama. Bagian utama dari proses bisnis itu ada proses pengolahan, penjualan, sama pelaporan. Yang pertama ini proses pengolahan. Jadi kalau di proses pengolahan ini tentang hubungan elemen yang untuk membentuk proses produksi. Jadi antara elemen manajer ke pengolahan, pabrik, kebun, dan gudang. Jadi kalau misalnya untuk pabrik sendiri, dari pengolahan, dari pusat proses pengolahan ini memberikan rencana ke pabrik, lalu pabrik mengolah dan memberikan hasil di pusat proses pengolahan. Lalu laporannya diberikan kepada manajer. Begitu juga dengan kebun, saling berhubungan ke proses pengolahan, dan juga dari pusatnya ini memberikan data produk dan hasil pengolahan ke bagian gudang. Untuk level 1 yang kedua itu proses penjualan. Di proses penjualan ini merupakan hubungan antara elemen customer dengan elemen manager. Jadi di mana data-data atas transaksi penjualan itu diolah untuk membuat laporan yang diberikan kepada manajer. Jadi pembeli memberikan data penjualan sama pembayarannya dan data pembeliannya ke pusat proses penjualan. Lalu yang dari pusat memberikan faktur dan invoice serta info barang kepada pembeli. Atas hasil penjualan dan barang yang sudah dibeli si pembeli ini, dikeluarkan hasil berupa laporan penjualan dan juga laporan data customer yang diarahkan kepada manajer.
Untuk yang ketiga itu proses pelaporan di level 1 itu dengan cara mengecek barang, stok barang di tempat penyimpanan barang. Jadi di tempat penyimpanan barang, memberikan info stok ke pusat proses pelaporan, lalu dari pusat proses pelaporan ini memberikan hasil laporan berupa laporan persediaan barang yang diserahkan kepada manajer. Nah, kalau di level 2 ini, proses produksinya itu lebih rinci dari level yang pertama. Tetapi di sini kami mengambil bagian untuk proses pengolahan. Jadi dari kebun itu hasil dari kebun itu dibawa ke bagian pemeriksaan, lalu dari pemeriksaan hasilnya itu dibawa ke pabrik. Mulai dari sini hasil sawit yang dibawa ke pabrik itu diolah lebih lanjut untuk membuat hasil akhir dari proses produksi mereka. Lalu hasilnya itu dibuat ke tempat penyimpanan barang. Lalu dari situ dibuat laporan. Dari laporan diberikan kepada manajer. Nah, jadi laporan yang ditujukan kepada manajer ini tujuannya itu untuk dievaluasi lagi laporannya. Dan si manajer ini membuat rencana produksi pabrik untuk kepentingan di masa yang mendatang. Yang diarahkan kepada pabrik atau sesuai strategi dari produksi yang telah ditentukan oleh manajemen dari perusahaan mereka. Begitu. Selanjutnya tentang flowchart akan dijelaskan oleh Mika. Selanjutnya saya akan jelaskan flowchart perkebunan dan pabrik CPO. Untuk prosesnya tadi sudah dijelaskan oleh secara detail oleh rekan saya. Di sini saya akan jelaskan singkat saja. Teman-teman bisa perhatikan tabelnya. Untuk oval merah itu berarti mulai dan selesai, jajar genjang berarti input dan outputnya, dan persegi panjang berarti prosesnya. Nah, untuk perkebunan itu dimulai dari pencarian area. Kemudian jika areanya sudah ditemukan, maka dilakukan persiapan lahan, penanaman, dan perawatan. Nah, di sini dibutuhkan input berupa bibit kelapa sawit, air dan pupuk, serta SDM dan equipment listrik dan diesel. Kemudian dilakukan panen juga membutuhkan input berupa SDM, equipment, listrik, dan diesel untuk menghasilkan output berupa tandan buah segar yang akan dimobilisasikan ke pabrik. Lanjut. Selanjutnya. Nah, untuk flowchart pabrik CPO dimulai dari tandan buah segar tadi, kemudian dilakukan sterilisasi. Nah, jika ternyata setelah dilakukan sterilisasi ternyata tandan kosong, maka tandan kosong tadi akan diolah untuk menjadi limbah cair. Nah, limbah cair ini bisa digunakan sebagai pupuk. Namun ternyata jika terdapat buah sawit itu dilakukan pengepresan. Nah, hasil pengepresan jika berupa CPO kotor, maka... Berhenti, Nak. Tadi ada proses sterilisasi, kemudian ada identifikasi apakah yang tadi sayang, flowchart yang tadi, sterilisasi, apakah buah tandan itu kosong atau tidak gitu ya? Iya, Bu. Nah, itu bentuknya yang ini, Nak, yang apa namanya, yang diamond, yang Ibu bilang wajik. Itu adalah sebuah kondisi pengecekan atau pertanyaan ya atau tidak. Misalkan tadi tandan kosongnya iya atau tidak. Kalau iya, tandan kosongnya proses apa yang selanjutnya? Pengolahan limbah, Bu, diolah menjadi limbah cair. Nah, berarti tandan kosongnya bentuknya gini nih. Bukan jajaran ginjang, bentuknya diamond. Iya, jika Bu. Iya, terus kasih tanda nama keterangan iya, larinya kemana? Kalau tidak, larinya kemana? Kalau tidak, kemana? Buah sawit, Bu, untuk diolah menjadi bahan bakar. Jadi bentuknya, Nak, pada saat yuk habis sterilisasi, turun ke bawah, tanah ke bawah, tulis ini apa, decision making tuh loh, yang diamond, yang bentuk wajik. Apakah tandan kosong? Kalau iya, larikan itunya. Ini yang posisi orange sterilisasi itu seharusnya tandan kosong. Kalau iya, ya ke buah sawit. Kalau kosong ke pengambilan. Kalau iya kosong ke pengambilan limbah. Kalau tidak, artinya ada tidak kosong berarti ke buah sawit. Gitu, Nak. Jadi kalau bikin flowchart jangan seperti ini, Nak. Semua input semua. Ini kalau kayak gini programmernya bingung loh, Nak. Ya, jadi dibikin satu proses
Contohnya gimana ya caranya ya saya ngasih contoh ini mau sebentar. Gimana sih kalau di Zoom view option ya sebentar ya. Annotate ya, saya annotate ya. Nih, misalkan nih start ya, start. Ya. Ini Ibu tulisnya jelek, jangan ini kan jangan dibahas permasalahan tulisannya. Ini bentukannya ini ya. Nah, inputnya apa? Input proses apa yang mau kamu buat nih di sini? Inputnya apa sih? Tandan buah segar. Ya. Tandan buah segar itu input. Iya, Bu. TBS. Benar ya, TBS begini. Nah, setelah TBS kan ada proses sterilisasi. Iya. Pembersihan. Iya, benar, Bu. Betul. Dah. Di bawah sterilisasi bentuknya gini, Nak. Ya, bentuknya langsung gini nih. Kumaha tuh? My God. Bentar dulu, Nak. Saya di option. Bentuknya gini nih. Ini sekalian yang lain perhatikan ya. Nah, ini setelah kayak gini keluar gini. Nah, ya. Apakah tandan kosong? Ini bentuknya penyok ya, yang sebenarnya bentuk hati ya, bentuk diamond ya. Tandan kosong. Kalau iya, prosesnya kemana? Ya, kalau iya kemana? Kalau tidak kemana? Nah, itu yang dimaksud seperti itu. Ya. Nah, apa pengelolaan limbah? Proses pengelolaan limbah. Ya. Nah, ini dia prosesnya berapa level? Nah, kalau Ibu mau efisien pengelolaan limbah terus bikin pakai connection. Connection boleh atau langsung ke proses berikutnya. Bikin aja proses apa sih nih? Pembuatan pupuk tanaman. Ya. Ini kalau kayak gini bingung nanti input di mana-mana, proses di mana-mana. Kalau Ibu membiasakan input tuh ditaruh di atas semua. Tandan buah sebar, koma, inputnya apa lagi nanti SDM, equipment, taruh di sini nih, Nak. Input-input. Ya. Nah, terus kalau mau yang diproses ini aja dulu, mengidentifikasi tanda buah sedar atau tidak, baru masuk ke pengolahan limbah. Ini Ibu kesulitan membuat begininya sih ya. Seperti ini, Nak. Ini langsung saya koreksi ya, supaya kalian tahu. Habis proses ini apa? Proses pengolahan limbah. Ya, pengolahan limbah. Ya kan? Terus habis pengolahan limbah ada proses apa? Proses pembuatan pupuk. Ya. Ya, bisa bentuknya gini, Nak. Ini kalau levelnya 1 bisa juga dikasih konektor 1. Konektor 1 you bikin sendiri konektor 1 tentang apa? Tentang proses proses pembuatan pupuk. Ya. Nah, ini maksudnya apa nih? Habis gini SDM equipment, ini saya bingung nih cara bacanya dia. Di sini kemari lagi. Di sini ada SDM equipment sama listrik diesel itu maksudnya kemana? Inputnya, Bu. Input dari mana? Untuk proses pengolahannya, Bu. Taruh di sini aja, Nah. Taruh di sini nih. Di start awal ditaruh nih input-input yang digunakan, jangan input bertebaran di mana-mana. Ya, baik, Bu. kalau kayak gini, terus terang saya kalau programmer kayak gini bingung nih, Nak. Nih, ini kan input. Masukannya aja ke tempat posisi input, masukkan sini. Terus tulis deh ada proses apa aja, sterilisasi, tanah kosong. Nah, kalau mau dipisah, ini kan sebenarnya ada berapa level ini proses. Habis proses limbah, ini level kedua nih kalau nggak salah. Pembuatan pupuk tanaman. Ya, makanya kan kemarin saya di WA, kalau prosesnya lebih dari 1, boleh maksimal 2 dibikin. Ini kan banyak nih berapa proses. Jadi nggak simpel, itu kan tugasnya cuma 1 proses. Ya. You bisa aja ambil posisi proses pengelolaan limbah TBS bisa. Proses pembuatan apa sih ini di bawah saya kurang kelihatan. Pembuatan bahan bakar, pembuatan biji. Nah, ini input-input dijadikan satu di satu input sini. Semua input taruh sini. Kemudian you masukin
Kemudian kamu masukkan kondisi prosesnya. Kalau iya apa aja proses yang terjadi, habis ini bikin apa gitu, ya. Ini kemana? Ini ujungnya mana? Ini ujungnya nggak tahu nih, sampai sini kemana? Ini nggak boleh mati begini nih, harus mengalir semua, harus mengalir ujung-ujungnya di end. Coba, coba ke yang sebelumnya deh, Nak. Coba yang ini kayak sebelumnya ini juga kalau bisa nih input-input itu masuknya aja di sini. Ini cerita area proses. Output kalau Ibu sih bikin output begini nih, Nak, kalau Ibu bikin output. Ya, saya nggak tahu software kamu. Nah, output-nya itu. Jadi Ibu bisa baca, oh output-nya ini. Kalau ini jadi kayak bacanya sama-sama input. Nggak tahu nih, untuk dibedakan bentuk-bentuk ini, harus bedakan input yang mana bentuknya, output bentuknya yang mana. Proses bentuknya yang mana. Ini kalau kayak gini kan saya bingung lagi nih, input apa output. Ya. Oke, coba berikutnya. Jadi semua proses harus ngalir dan ujung-ujungnya end. Jadi habis dari sini kemana? Kemana? Terus kemana lagi? Kalau pergi ke proses mana? Harus ujungnya ketutup semua jadi end. Ini habis proses ini apa? Pembuatan pupuk. Harus misalkan dia selesai, ya udah lari kemari, finish. Jadi jangan ada terbuka, enggak ketutup. Kalau di Excel kan kalau kamu bikin formula, buka kurung, nggak ada tutup kurungnya mati, nggak jalan kan programnya, itunya formulanya kan. Nah ini juga kayak gini, Nak, kalau nggak jelas outputnya berhentinya di mana proses, ini ngalir terus, bingung orang. Kalau dibikin komputer, hang ini komputernya, Nak. Ya, ini proses terakhirnya apa? Selesai, Bu, ya selesai ya tarik ke sini. Ini apa nih, pembuatan bahan bakar, selesai, habis gitu apa? Selesai, Bu, lari ke sini. Gitu misalkan bilang begitu ya. Pembuatan bahan bakar, output-nya apa? Makanya kalau output biasanya bedain sama input. Nah, output-nya misalkan bahan bakar, Bu, ditulis output bahan bakar, selesai N. Ini untuk semua ya, selesai N, seperti itu. Ya, pembuatan pupuk gimana ini kalau enaknya menjelaskan kalau ada yang salah. Jadi saya tahu nggak ngerti. Nah, kayak gini nih. Apaan sih nih? Pemecahan biji ya? Iya benar, Bu. Hah? Iya, pemecahan biji, Bu. Pemecahan biji hasilnya biji inti. Biji inti untuk input pembuatan bahan bakar. Nah, biji inti. Nah, itu boleh, Nak. Biji inti kalau bentuknya terus input, makanya kalau bisa dipisahkan. Nah, ini dia sampai level 3 nih. Dia jadi input di cangkrang biji ya? Apa sih itu? Itu input juga ya, cangkrang biji ya? Iya benar, Bu. Hasil dari biji sama biji biji ada inti. 2. Iya. Iya benar, Bu. Nah, ini cangkrang biji ini ditambahin sini, tambahin lagi biji inti sebagai input. Nah, ini kan output. Output kalau udah selesai ngapain? Bisa end. Nah, begitu yuk. Ini bikin proses sendiri aja nih misalkan ya. Ini kan level ke berikutnya. Bikin level sendiri, start, cangkrang biji, pembuatan bahan bakar gitu, Nak. Ya, kalau kayak gini Ibu bacanya bingung. Bahkan biji inti saya bingung ini input apa output. Kalau ini softwarenya memang begini ya, input sama output sama. Ini kamu pakai software begitu? Pakai software online, Bu. Namanya. Software online ada yang outputnya nggak? Kalau di yang itu dia langsung aja, Bu. Jajar genjang artinya input dan output gitu. Oh gitu ya. Ya, nggak ada yang bentuk kayak gini ya? Atau bentuk silinder? Ada sih, Bu. Cuman di mereka artinya beda gitu, Bu, lain. Taruh di database ya dia? Jadi dia kalau kita pilih tuh udah muncul mau masukin apa namanya gitu. Oke, good. Nggak apa-apa lah. Ya, udah mendefinisikan. Cuma permasalahannya setiap habis proses gini, hasilnya apa, outputnya apa dari proses itu sebutkan. Kemudian selesai, end, finish. Pemecahan biji, outputnya biji besi, selesai, end, finish. Ini apa nih? Penjernihan ya? Iya, Bu. Ini kalau yang ada garis duanya apa, Nak? Artinya? Persegi panjang, persegi 4 yang ada garis 2 di kanan kirinya apa artinya? Proses dalam proses, Bu. Oh, I see. Oke, I see. It's okay. Nanti dijelasin ya, ini proses dalam proses.
Oh iya, berarti berapapun tahapan masuk dalam satu rangkaian ya? Oke, good. Iya, nggak apa-apa, ini nggak apa-apa. Ini juga proses dalam proses ya? Ya ini levelnya, cuma harus tahu output-nya apa, hasil dari proses dalam proses ini output-nya apa, terus setelah jadi output kayak ini kan pengolahan limbah output-nya limbah cair, ya, terus pembuatan pupuk tanaman, ini limbah cair, yang jadi input juga di, pupuk tanaman. Habis proses dalam proses ini hasilnya apa? Hasilnya misalkan apa nih, pupuk tanaman N, gitu. Jadi input, proses, output. Proses dalam proses pun output-nya apa disebut. Setelah ada output-nya, lari ke N. N boleh dirujuk ke siapapun. Kalau ribet nulis, misalkan di sini ada proses ini kan hasilnya ini ya, CPO ya. Iya. Iya benar Bu. Penjirian prosesnya ini. Oke, good. Ini kan ini output-nya CPO. N. Ya, ini selesainya mana? Nggak ada, harus diselesaikan. Selesainya boleh langsung ke finish, boleh caranya bikin konektor gini nih, kalau terlalu banyak proses dalam proses, N terakhirnya itu lari ke N, misal kodekan setiap lari ke N ke 1, boleh. Ke angka 1, konektor ke angka 1, tiba-tiba di sini muncul di arah untuk N itu ada konektor 1, lari ke N. Berarti orang membacanya, oh udah selesai. Ya. Berarti ini boleh bikin proses dalam proses, tetapi setiap proses pasti ada outputnya, iya Pak ya? Nah, outputnya itu nanti langsung konektor, nanti dibetulin ya, konektornya masukkan ke N. Oke, gitu ya? Paham ya? Iya paham Bu. Selalu ada mulai, input, proses, output, N. Logika harus semua seperti itu. Berarti kalau proses dalam proses, outputnya apa sebut? Outputnya apa? Larikan ke N. Kalau terlalu banyak proses dalam proses, nanti setiap hasil proses dalam proses output, habis gitu langsung larikan kodekan seperti ini nih. 1 misalkan. Dan di sini 1 mengarah ke N. Berarti semua yang 1 kodenya seperti ini, konektor bulat gini, dikasih aja kamu konektor 1. Masuk ke N. Ya. Oh 1 lari selesai. Gitu. Jadi nggak terlalu ruwet ke sana kemari. Gitu, ya. Paham nggak? Bu, izin bertanya, Bu. Boleh, boleh. Kalau misalnya dia dalam suatu proses jadi output, tapi nanti jadi input bagi proses yang lain itu gimana? Nggak apa-apa nih kan, jadi contoh ini nih. Ini kan output ya, ini contoh output. Nah, ini contoh output ya. Ini kan contohnya output. Jadi mana tadi? Ini kemana sih? Ini juga kemarin saya diajarin sama mahasiswa. Anonet Bu, oh Anonet. Iya, saya mah nggak malu belajar sama siapapun. Ini kan udah output ya nak. Selesaikan dulu di sini prosesnya. N. Jadi proses pemecahan biji udah selesai. Jadi jangan tarik dari sini, ya. Kalau you mau tarik dari sini, ya, you masukin di sini cangkang biji, biji inti, tulis aja di sini, tambahin biji inti, ya. Masuk dalam proses yang ini. Proses dalam proses ini hasilnya apa? Hasilnya apa? Sebutkan. Terus larikan ke N. Jadi ketutup semua proses. Input, start atau mulai, input, proses, output, N. Ya, seperti itu. Kalau ada proses dalam proses, cabang lagi, tapi proses dalam proses ini outputnya apa? Kalau udah disebut, langsung ke N. Gitu. Jadinya kalau ini diserahin ke programmer nggak bingung, yang ini proses ini selesainya mana? Ini kan ada berapa proses dalam proses nih kamu? Yang ini nih, ya, ini yang saya tunjuk sekarang. Ini kan outputnya nggak tahu Ibu. Outputnya mana, berhentinya kapan proses ini. Setiap proses harus ada output dan berhentinya kapan. Kalau nggak ada output berarti adalah itu proses bisnis yang sia-sia. Buang-buang waktu, buang-buang material. Ya. Jadi jangan ada melakukan sesuatu yang buang-buang bahan baku dan waktu, karena itu rugi. Ya, proses bisnis kan merubah bahan mentah menjadi bertambah menilainya menjadi output yang bernilai, bermanfaat. Jadi nggak boleh ada yang tidak
jangan ada yang terbuang percuma. Proses ini hasilnya apa? Sebutkan hasilnya apa, masuk ke N. Ini juga ada proses, ada outputnya. Oke. Ini yang ini prosesnya outputnya apa? Kalau ini kan proses ini outputnya di sini. Ya. Oke. Kalau mau bikin begini sih boleh, tapi kalau ke sini iya, masukin di sini aja inputnya. Nah, jadi nggak mencela-mencele. Kan semua proses butuh SDM. Iya nggak? Berarti masukkan di sini SDM, di input besaran. Semua proses butuh equipment, masukkan di sini. Semua proses butuh listrik dan diesel, masukkan di sini inputnya. Iya Pak ya? Iya. Iya, Ya? Bu. Gitu ya. Yang ini pindahkan di sini semua nih, karena saya lihat ini kepake untuk semua. Kecuali ini kepake untuk hal yang khusus kayak ini. Ini kepake untuk hal proses ini aja, boleh seperti ini. Ya. Oke. Good. Oke. Selanjutnya. Yang ini next, berikutnya ini udah ya. Di sini ada yang mau ditanya dulu nggak? Semua kelompok lain boleh nanya. Di sini ini contoh membuat flowchart yang benar adalah setiap mulai, setiap start ada N-nya atau ada akhirnya. Ya. Terus produknya apa, outputnya apa? Kalau nggak ada output jangan. Atau kalau proses terus proses lanjutan boleh. Kalau yang seperti itu misalkan proses mencuci baju, celupkan ke dalam mesin cuci. Kemudian proses berikutnya you bikin kotak sendiri, memasukkan menyalakan listrik mesin cuci. Itu proses selanjutnya. Mencampurkan dengan menuang air dalam mesin cuci. Boleh, itu kan proses, beberapa proses dalam rangkaian proses. Yang nanti outputnya apa? Baju bersih. Itu boleh seperti itu. Tapi kan ini masing-masing proses memproses sesuatu untuk memproduksi sesuatu. Ya, kalau masing-masing proses itu memproduksi sesuatu harus disebutkan produknya apa, akhirnya apa. Gitu ya. Nanti diperbaiki. Kelompok 1 udah bagus, keren. Kelompok lain ada yang mau ditanya nggak untuk proses flowchart-nya? Ada nggak? Nanti karena ini nanti nak balik lagi pada saat you melihat potensi pajak di sini, di setiap proses ini potensi pajaknya apa, di outputnya ada potensi pajaknya apa. Ini kan kalau kayak gini ada potensial loss. Kalian tidak bisa membaca output dari proses ini. Potensinya mana? Nggak muncul nanti. Kalau potensinya nggak muncul, percuma kita analisa. Misal ya, nih di sini, loh, terus habis gini proses ini hasilnya apa? Harus disebut nak. Ini hasilnya apa? Apa sayang? Proses ini. Pembuatan bahan bakar, berarti ini bahan bakar. Outputnya iya apa ya? Iya apa ya? Iya, bahan bakar. Terus N-nya mana? N-nya di sana, repot Bu bikin garisnya, ya udah dibikin konektor satu. Konektor satu di sini masuknya. Maaf ya, ini bentuknya harus lingkaran, nak. Ibu menclong-menclong kemari. Ya, gitu. Simple. Jadi sederhana prosesnya. Ini outputnya apa? Limbah. Ini outputnya apa sih ini? Pupuk, sorry. Pupuk tanaman. You bikin di sini pupuk tanaman, ya. Ini jajaran genjang ya gambarnya ya. Mohon maaf, Ibu gambarnya susah tangan Ibu. Nah, itu kemudian masuk ke konektor satu lagi, berarti dia N. Nah, gitu maksudnya ke konektor satu. Udah otomatis kalau di sini ada tanda satu kemari arah N. Oh, selesai. Gitu ya. Jadi Bu ribet Bu kalau ditarik-tarik garisnya, ya udah dibikin aja konektor, di sini outputnya apa. Oh, ini outputnya ini ya. Oke. Seperti itu, oke ya? Saya. Nah, terus kalau ada input yang dipakai semua proses maupun proses dalam proses, taruh di paling atas. Berarti ini dipakai untuk semua. SDM, equipment, ya, listrik, diesel, ya, gitu. Oke. Sip. Berikutnya next. Apalagi yang mau disajikan? Nomor 1. Sudah selesai. Sudah, oke. Makasih. Ini mata kuliah kita sudah selesai. 1 menit lagi, Bu. Hah?
1 menit lagi. 1 menit lagi. Semuanya video print screen dong, kemarin Ibu jadi screenshot WA untuk laporan PJJ. Kan kita memang benar-benar mengadakan PJJ, bukan drama-drama ya, Aldi. Oke, gelap banget nak. Kamu ngapain? Aldi, listriknya sedang padam, Bu. Oh iya, tadi ya udah bilang ya. Maaf Aldi, ya udah nggak apa-apa nak, dimatikan juga nggak apa-apa. Ya Allah, gelap-gelapan Aldi. Sorry Aldi. Kalau itu pakai handphone kan bisa ya. Kalau Zoom kan bisa pakai handphone. Saya tutup kelasnya. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa nanti pengerjaannya upload di itu ya. Besok saya lanjutkan materi proses bisnis lain tambah kuis ya. Ya, Bu. Kuis. Kapan terakhir kamu ini nanti UTS kalian mulai kapan sih nak? Hari Senin depan, Bu. Minggu depan, Bu. Minggu depan? Ya, Bu. Minggu depan mantap. Bu, mungkin kalau hari Jumat Ibu kosong ya, Bu? Kosong. Langsung harus bikin sekarang pertemuan ke-7 ya, Nak ya? Di hari Jumat aja, Bu. Jumat, ya Allah belajar ya, Nak ya. Jumat pagi. Oke. Nah, saya tutup ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Selamat sehat ya. Nggak usah terlalu stressing UTS. It is easy like ABC. Oke, bye-bye. Terima kasih, Bu. Yuk, sama-sama.